Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Dwi Adinda dengan NIM 11022200069 dari kelas 2A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhlak dalam bidang ekonomi. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Apa itu ekonomi? Secara bahasa, ekonomi merupakan oikonomia atau aturan rumah tangga. Sedangkan secara istilah, ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Akhlak dalam bidang ekonomi. Perilaku manusia dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memperhatikan keadilan dan syariat Islam. Akhlak dalam bidang ekonomi dibagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Akhlak dalam bidang produksi, 2. Akhlak dalam bidang konsumsi, 3. Akhlak dalam bidang distribusi, 4. Akhlak dalam bidang sirkulasi, 5. Akhlak dalam bidang berbisnis. Akhlak dalam bidang produksi. Akhlak dalam bidang produksi dibagi menjadi 3 aspek, yakni 1. Berasal dari sumber daya alam, 2. Asal bahan harus halal, 3. Bahan thayyib, baik dan bermutu. Prinsip Islam dalam produksi. 1. Rezeki akan didapat dengan bekerja dan berusaha. 2. Bekerja adalah ibadah. Islam menganjurkan manusia agar memproduksi sektor pertanian, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. 3. Tujuan bekerja adalah mencapai tujuan hidup. 4. Islam mengajarkan untuk bekerja secara tekun dan tidak sembarangan. 5. Berproduksi dengan lingkaran halal dan tidak melewati batas. Akhlak dalam bidang konsumsi. Prinsip-prinsip konsumsi yang digariskan oleh Islam. 1. Konsumsi barang halal. 2. Konsumsi barang suci dan bersih. 3. Konsumsi barang yang tidak berlebihan. Mengatur konsumsi dalam Islam. Dalam teori konsumsi Islam, seorang muslim dilarang untuk hidup boros yang berlebih-lebihan yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Akhlak dalam bidang distribusi. Prinsip distribusi dalam Islam. Distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Menurut Putra Romi 2017. Jenis-jenis distribusi dalam Islam. 1. Distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. 2. Distribusi penyaluran sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Akhlak dalam bidang sirkulasi. Sirkulasi adalah sejumlah transaksi dan operasi yang dipakai orang untuk sirkulasi barang dan jasa. Dengan kata lain, barang dagangan dan jasa melalui cara jual beli, leasing, penyewaan, perwakilan, agensi, perseroan, dan sebagainya dari berbagai sarana transaksi dan bisnis. Prinsip-prinsip Islam dalam sirkulasi. 1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang yang diharamkan. 2. Benar, amanah, dan jujur. 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. 4. Menerapkan kasih sayang dan melarang monopoli. 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Akhlak dalam bidang berbisnis. Panduan akhlak dalam berbisnis telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Kejujuran, 2. Menolong atau memberi manfaat kepada orang lain,
3. Tidak boleh menipu. 4. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain. 5. Tidak menimbun barang. 6. Tidak melakukan monopoli. 7. Hanya menjual komoditas bisnis yang halal, bukan barang yang haram. 8. Bisnis harus terbebas dari unsur riba. 9. Bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. 10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.